Halo, perkenalkan nama saya Pan Christian Nuryawan dari kelas 9B absen 12. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas saya akhir semester 1 dari pelajaran IPS. Oke, pada yang pertama saya akan menjelaskan aspek kehidupan sosial atau budaya di Indonesia yang telah berubah akibat globalisasi. Nah, saya di sini mengambil bahasa. Mengapa saya mengambil bahasa? Karena dengan adanya bahasa asing yang masuk ke negara kita yaitu Indonesia, membuatnya begitu banyaknya bahasa asing yang bermunculan di sekitar kita. Contohnya Inggris, Jerman, Jepang, Korea, dan lain-lain. Hal ini diakibatkan dengan adanya pengaruh budaya populer budaya dunia yang terdapat pada film, musik, dan media sosial yang sudah tersebar. Dengan masuknya bahasa asing, hal ini mempengaruhi cara berkomunikasinya masyarakat antar satu dengan yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan juga apa sih dampak positif dan negatifnya dari perubahan akibat globalisasi ini di bidang bahasa. Yang pertama yaitu dampak positif. Nah, dampak positif dari bidang globalisasi bidang bahasa ini yaitu akses untuk mengenal bahasa dan budaya dari tradisional negara luar itu lebih gampang. Dengan perubahan akibat globalisasi di Indonesia membuat warga Indonesia lebih memahami budaya dan tradisi dari negara luar sehingga dapat memahami dan menghargai keanekaragaman dari budaya asing. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan teknologi dan informasi. Perubahan akibat globalisasi di Indonesia pada bidang bahasa membuat dampak yang cukup besar bagi seluruh aspek. Tetapi terdapat satu aspek yang cukup besar pada teknologi dan informasi. Karena dengan adanya bahasa asing yang masuk ke Indonesia, contohnya Inggris. Nah, Inggris kan sekarang menjadi bahasa internasional atau bahasa dunia. Dan bahasa Inggris merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan mudah. Jadi dengan masuknya bahasa asing ini ke Indonesia, warga sekitar atau warga Indonesia lebih mudah untuk mendapatkan informasi, yaitu dapat saling bertukar informasi lewat berkomunikasi online mungkin seperti WhatsApp, Messenger, Telegram, dan lain sebagainya. Dan juga dapat berbagi wawasan serta berbagai gagasan. Kemudian apa sih dampak negatif dari akibat globalisasi di Indonesia pada bidang bahasa ini? Yaitu kehilangan identitas budaya. Dengan banyaknya pengaruh budaya luar yang masuk ke negara Indonesia, membuat hilangnya identitas budaya Indonesia, terlebih khususnya pada generasi muda yang lebih terpesona dengan negara luar dibandingkan budaya negara Indonesia. Contohnya kita lihat sendiri bahwa generasi Gen Z atau generasi remaja ini lebih tertarik untuk berbicara dengan bahasa contoh ya Mandarin, Inggris, Jerman yang dicampur dengan bahasa Indonesia ketimbang dengan menggunakan bahasa daerah setempatnya seperti bahasa Jawa, Madura, Jogja, dan lain-lain. Jadi dengan begitu banyaknya masyarakat atau warga yang lebih tertarik menggunakan bahasa luar, dan itu pun yang kemungkinan banyak menggunakan bahasa daerah itu mungkin hanya sebagian orang yang sudah dikenalkan bahasa daerah oleh orang tuanya dan mungkin dari pengaruh sekolahnya, serta juga kebanyakan juga dari orang-orang tua sekitar kelahiran 1970 hingga 2000. Oke, kemudian saya juga akan menjelaskan apa yang membuat budaya Indonesia unik. Tuliskan ciri-ciri khusus budaya Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan dalam menghadapi arus globalisasi.
Ciri-ciri khusus yang harus dijaga yaitu seni tradisional Indonesia, contohnya tari daerah, wayang kulit. Kemudian yang kedua, keanekaragaman etnis dan agama. Yang harus kita jaga yaitu tradisi, upacara adat, bahasa, kemudian keyakinan. Kemudian untuk kuliner dan khas, kita juga memiliki makanan Indonesia. Setiap daerah memiliki makanan Indonesia yang berbeda sehingga kita harus tetap menjaga. Contohnya Padang, soto, sate, rawon, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu sistem etika dan nilai pada masyarakat. Ini yang perlu kita jaga agar pada masyarakat ini tidak terpecah-pecah. Apa sih yang harus kita jaga pada sistem etika dan nilai pada masyarakat? Yang pertama yaitu gotong royong, toleransi, rasa hormat, dan yang terakhir yaitu rasa solidaritas. Kemudian saya juga akan menjelaskan pentingnya mempertahankan identitas budaya Indonesia dan kontribusi pada kehidupan kebangsaan. Untuk poin A, mempertahankan keberagaman. Budaya di Indonesia mengandung keberagaman etnis, agama, dan tradisional yang banyak. Hal ini membuat toleransi dan sikap saling menghormati sangatlah penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Kemudian lingkungan sosial yang stabil juga penting. Identitas budaya Indonesia yang kuat dan solid membantu tercipta kestabilan sosial dalam masyarakat yang mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan hidup yang lebih berbangsa. Kemudian warisan budaya. Budaya merupakan suatu hal yang sangat berharga dan harus kita jaga dan dikenalkan kepada anak cucu kita ke depannya. Karena mencangkup peninggalan sejarah, seni, dan tradisi yang menjadi bagian dari identitas negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pariwisata dan ekonomi. Budaya juga menjadi daya tarik bagi wisatawan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sangat membantu pada sektor ekonomi. Secara yang kita tahu Indonesia merupakan memiliki berbagai bentang alam. Contohnya yaitu kita juga memiliki banyak pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah. Jadi hal itu yang membuat Indonesia istimewa dan hal-hal tersebut harus kita jaga agar wisatawan juga maupun dari luar negeri dan dalam negeri juga datang untuk menghilangkan rasa ingin tahunya, dan hal tersebut dapat membantu sektor ekonomi dan UMKM. Dan hal ini dapat berkontribusi dalam memperkokoh kehidupan berbangsa, karena menjaga jati diri tidak hanya memperkuat jati diri bangsa, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan melestarikan dan memajukan budaya setempat lokal, Indonesia dapat lebih meningkatkan dalam kehidupan sosialnya dan menghadapi globalisasi dengan identitas yang kuat. Kemudian saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu langkah konkret yang dapat diambil oleh individu untuk mendukung dan melestarikan budaya Indonesia dalam konteks globalisasi. Yang pertama yang kita dapat bisa lakukan yaitu mendukung produk lokal. Kita dapat membeli produk lokal kerajinan tangan, contohnya seperti ukiran kayu, batik, dan lain sebagainya. Dan UMKM makanan mungkin itu dapat membantu ekonomi di Indonesia dan membantu juga mewariskan budaya di Indonesia yang sudah terancam punah. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat mempelajari bahasa daerah. Dalam mempelajari bahasa daerah, kita dapat melestarikan identitas suatu daerah. Kita dapat mempelajari bahasa daerah tertentu dan kita gunakan untuk kegiatan berkomunikasi dengan warga setempat. Sehingga hal tersebut menghasilkan suatu pengalaman yang dapat kita gunakan untuk kedepannya saat kita berkunjung dan bertemu dengan warga setempat dan masyarakat yang fasih dalam menggunakan bahasa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu
dapat mengikuti kegiatan tradisional. Kita dapat mengikuti kegiatan tradisional seperti festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan upacara adat. Hal-hal ini dapat memperkuat komunitas lokal serta membantu mengenalkan budaya lokal kami, yaitu budaya lokal Indonesia, kepada masyarakat, terutama pada kaum kanak-kanak hingga remaja. Karena yang kita ketahui, mereka juga lebih terpengaruh oleh gadget yang bernama handphone. Nah, jadi kita juga harus mengenalkan budaya tradisional, ya seperti permainan tradisional, sehingga budaya tradisional tersebut tidak punah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.